Shalom jemaat. Shalom. Syukur Allah Tuhan, pada hari ini kita masih melakukan ibadah secara online, tidak menjadi masalah. Mari kita mulai ibadah kita. Pada hari ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa melakukan ibadah walaupun masih secara online. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Yang terpenting bagi kami adalah Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau hadir dan menjamah melawat setiap kami yang melihat mendengar video ini, sehingga Tuhan kami yang mendengar dan melihat video ini kami boleh disegarkan, kami boleh dipulihkan, kami menerima mujizat, kami yang terikat dilepaskan, kami memperoleh berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan Engkau hadir, Engkau jamah satu persatu setiap anak-Mu yang mendengar dan melihat video ini saat ini ya Tuhan. Kami undang Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari Haleluya. kita angkat pujian kita dengan pujian besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Haleluya. Betapa besar
sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Amen. Hanya Dia yang sanggup menolong hidup haleluya. kita. Glory. Jangan pernah kita berharap kepada manusia, karena pasti mengecewakan. Ya. Tetapi ketika kita menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Yesus, maka kita akan beroleh pertolongan itu. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Dia Yesus namanya. Amin. Segala kuasa kegelapan tunduk di bawah kakinya. Asalkan kita tetap percaya dan hidup berjalan sesuai dengan kebenarannya. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Dia adalah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tidak akan pernah takut ya, asalkan Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Orang boleh berkata kepada saya, dia berkata, kalau dia didukunkan orang bisa. Saya tidak percaya kalau orang itu benar-benar hidup percaya kepada Yesus. Kalau orang itu benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Kuasa kegelapan apapun, baik itu dukun, baik itu santet, baik itu gendam, ataupun apapun itu, kuasa kegelapan yang ditujukan kepadanya tidak akan pernah bisa menembus hidup orang itu. Amin. Ketika dia percaya Yesus adalah Tuhan, ketika dia percaya nama Yesus adalah nama yang berkuasa, ketika dia hidup di dalam kebenaran, maka kuasa kegelapan itu tidak akan pernah bisa menembusnya. Saya percaya itu. Dan hingga saat ini saya tetap percaya Yesusku memiliki nama yang ajaib, namanya sungguh heran. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Haleluya. Kaulah Tuhan.
sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, nama yang sungguh berarti, nama yang begitu indah. Yesus, 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 haleluya. Kau berarti bagiku Tuhan. Shikarabaya karaga sikalama-lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 kami panggil Kau Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau, kami tinggikan, sebab Kau yang layak disembah, layak ditinggikan. Yesus Kristus namanya, tiada yang seperti-Mu. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib. Yesus, haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Yesus adalah sungguh nama yang indah. Yesus, Engkau sungguh berarti bagiku. Tuhan, kami mau katakan bahwa kami sangat mengasihi-Mu. Kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau luar biasa. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji. Amin. Dan bahkan sampai selama-lamanya, biarlah segala mulut boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah kami boleh selalu memuji-Mu. Kami boleh selalu meninggikan Engkau dan mengagungkan Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya, nama yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ditaburkan, boleh tertanam dan berbuah di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, yang ada di Merak-Urak terutama, juga dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tak terasa kita sudah sampai kepada akhir bulan ya. Dan mungkin sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan yang baru. Ya saudara, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu dan kita masih ibadah secara online. Ya, saya tadi agak terkejut melihat ada satu berita dari pegawai kami, dikatakan bahwa ada ODP di pasar Merak-Urak yang ditangkap, ya, ditangkap sebenarnya dalam tanda petik karena suaminya ternyata adalah PDP, ya. Jadi sempat ada geger di sana ya, heboh begitu. Dan memang kita tetap harus menjaga jarak, stay safe, ya, menjaga keamanan diri masing-masing, ya.
dengan memakai pelindung, memakai masker, memakai hand sanitizer, ya, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Dan di Surabaya diberlakukan PSBB, ya, atau pembatasan sosial berskala besar. Ya saudara, kita berharap, kita berdoa supaya rantai virus corona ini segera berakhir dan kita segera bertemu kembali dalam ibadah yang normal, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ada yang menggelitik saya hari-hari ini. Begini, ketika kita bebas beribadah, Saudara, seringkali ketika kita beribadah atau pelayan itu begitu banyak alasan untuk menghindar. Ya. Kita begitu banyak alasan untuk menghindar ketika kita dapat tugas, tugas lagi. Ya. Ketika kita dapat pelayanan apa mungkin worship leader, worship leader lagi. Seminggu sampai 2-3 kali mungkin kita jadi bosen gitu saudara ya, dalam tanda petik. Tetapi ketika gereja dibatasi ya dengan adanya virus corona ini, maka banyak di antara kita yang bilang, aduh kapan aku bisa melayani lagi, bahkan saya mendengar status dari Ibu Meli Wulandari berkata, Tuhan, aku sudah pengen pelayanan. Ya, jadi saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kesempatan yang begitu besar itu bisa seketika berakhir. Ya, kesempatan melayani yang begitu luas itu ternyata bisa sewaktu-waktu berhenti, selesai. Ya, itu sebabnya ada lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Nah, selama ada kesempatan, kita pakai untuk melayani Tuhan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Gembala di Jumat ya, di beberapa waktu yang lalu. Ibu Gembala berkata, bisa loh gara-gara penyakit ini kesempatan untuk mendengarkan firman itu menjadi sirna. Ya, kebebasan beribadah kita menjadi tidak ada. Dan itu terbukti. Ya, ucapan Ibu Gembala saya masih ingat, loh bisa loh. Ini virus ini kalau tidak terkendali, kita tidak bisa lagi beribadah, berkumpul, mendatangkan banyak orang ya. Saudara, jadi seringkali kita itu miss opportunity, kehilangan kesempatan. Ketika bebas ya, mungkin kita jadi ogah-ogahan, kita jadi malas-malasan, kita jadi aras-arasan ya. Saya ingat waktu ada banyak KKR yang diselenggarakan, baik itu Ban Bermasmur atau banyak ya KKR yang lain. Seakan-akan kita mengundang, ketika saya ikut dalam rapat-rapat, kebetulan saya terlibat di dalam panitia di sana, ya. Seringkali kami, ya saudara, berunding apa yang bisa menarik hati orang-orang Kristen ini untuk datang beribadah. Ya, kita datangkan mungkin artis-artis rohani ya saudara, macam-macam kita mungkin berikan ini fasilitas ini dan itu untuk menarik mereka datang. Nah, ketika wabah ini muncul tiba-tiba, tidak ada lagi kegiatan seperti itu, rasanya kita kangen. Aduh, getun yo kenapa dhisik kene aras-arasen, kenapa dhisik kene ogah-ogahan dengan 1001 alasan. Yang repot lah, yang tokonya rame lah, yang banyak kerjaan lah, yang kesuwen lah, yang kejauhan lah, macam-macam saudara. Tapi ketika sekarang kita tahu rasa, ya, dalam tanda petik, sekali lagi ini semua dalam tanda petik, tahu rasanya bagaimana nggak enaknya ya orang dibatasi. Maka kita begitu merindukan kebebasan untuk beribadah. Nah, saya menghimbau nanti kalau sudah normal semuanya, yuk kita rame-rame ya, kita rajin beribadah kepada Tuhan. Siapa tahu ada hal lain yang mengakibatkan berhentinya proses kita untuk beribadah secara normal. Nah, senyampang, mumpung masih ada kesempatan, kita pakai sebaik-baiknya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena ini cuma 15 ayat, kita baca aja sama-sama ya, semua. Seperti biasa, saya minta director kita, ya, Ko Patrick untuk membaca ayat ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak
berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke, kita akan kembali kepada firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara, hari-hari ini kita dihadapkan pada raksasa yang namanya krisis ekonomi. Ya, kita dihadapkan pada Goliat yang namanya kelesuan ekonomi. Kita dihadapkan pada musuh raksasa yang namanya resesi. Ya, di mana ekonomi tidak bisa bertumbuh. Kalau saya membaca, melihat, ya saudara mendengar, ada banyak pemutusan hubungan kerja, PHK, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada begitu banyak orang mengeluh, susah cari duit, susah cari makan, ya. Ada begitu banyak yang terjadi, saudara, gara-gara si corona. Nah, kita akan melihat, saya pikir bagian ini sangat relevan dengan kondisi kita sekarang ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita lihat ayat yang keempat atau 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, sama seperti sekarang dia pasti sedang memandang kita saat ini, ya. Dan melihat, Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat yang kelima mengajari kita bahwa Yesus peduli. Katakan sama-sama, Yesus peduli. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika Yesus melihat, memandang sekeliling, Yesus tahu mereka butuh makan, ya. Dan ini kita lihat Yesus berkata, "Di manakah kita dapat membeli roti untuk kebutuhan begitu banyak orang?" Ya, saudara, Tuhan Yesus peduli, Dia care. Ya, dengan keperluan kita, dia tahu, dia memandang sekeliling, dia melihat kebutuhan kita. Katakan amin. Dia melihat keperluan kita. Dia melihat apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya. Dia melihat apa yang kita perlukan. Dia memandang sekeliling dan dia actionnya, ya, langsung beraksi, saudara, ya. Yesus berkata, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini bisa makan?" Nah, saudara, yang menarik adalah ayat yang ke-6. Ini menjadi kunci pemberitaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hal ini dikatakannya untuk mencobai Filipus, ya, mencobai dia. Sebab ia sendiri, Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, ini membawa kita kepada fakta yang kedua, bahwa semuanya ada dalam kendalinya. Karena Yesus tahu
apa yang hendak dilakukannya. Dia tahu, ya, apa yang hendak dikerjakannya untuk memberi makan begitu banyak orang. Dia tahu. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi saat ini semua ada di dalam kendalinya Tuhan, ya, ada dalam kendalinya Tuhan. Everything is in His control. Itu arti yang kedua. Dan dari ayat ini kita bisa melihat arti yang ketiga, bahwa Yesus bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup kita. Katakan amin. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup kita. Alkitab mengatakan, jangan khawatir apa yang tidak kamu makan, minum, pakai. Ya, ada lagu yang lama, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup kita. Even in the worst condition, even in the worst situation, mungkin suasananya, kondisinya nggak bagus, tidak baik sama sekali, tapi Dia bertanggung jawab atas kelangsungan hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat saudara, masalah yang dihadapi ini sebenarnya klasik. Saya kasih yang pertama ini adalah facing the giant. Menghadapi apa? Facing the giant, menghadapi apa? Menghadapi raksasa. Apa raksasa kita sekarang? Kebutuhan. Ya, kita menghadapi raksasa hari-hari ini. Facing the giant. Apa yang menjadi raksasa? Oh, keperluan, kebutuhan hidup, biaya ini itu. Ya, setiap malam kami berdoa bersama dengan keluarga. Ada mesbah keluarga saudara ya. Di keluarga kami diawali dengan Ko Patrick berdoa, kadang diawali dengan Cece Patricia berdoa, disambung dengan Ibu Gembala, lalu yang terakhir saya doa penutup dan doa berkat setiap malam. Ini berkah corona saudara ya. Sebelumnya mungkin masing-masing asik dengan kegiatan sendiri, tapi tidak. Sekarang setiap malam kami komitmen, keluarga kumpul berdoa. Dan tahu saudara, permohonan Ibu Gembala selalu berkaitan dengan kebutuhan hidup, keperluan hidup yang meraksasa, ya. Ada ya mungkin semacam kekhawatiran juga, maklum saudara ya, saya bicara sebagai manusia. Tapi Ibu Gembala mengambil firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi dia mengeluhnya kepada Tuhan. Tuhan tolong. Kita sedang menghadapi raksasa sekarang, ya, raksasa krisis ekonomi. Begitu banyak orang kesulitan mencari penghasilan, ya. Kesulitan mungkin untuk makan, tetapi sekali lagi Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara, tidak ada yang paling mengerikan ya selain menghadapi orang lapar. Apalagi Pak Johan yang lapar, saudara, itu sangat mengerikan ya. Menghadapi orang yang lapar ini ya tidak hanya 1.000, 2.000, 3.000, tapi ini ada yang bilang 12.000 orang, semuanya total termasuk perempuan dan anak-anak. Ini mimpi buruk, ya, nightmare, mimpi buruk, ya. Menghadapi mungkin 1, 2, 3 orang yang lapar bersama-sama aja kita gopoh, ya, kita panik. Apalagi ribuan orang yang semuanya lapar. Ini bisa jadi malapetaka, bencana, saudara ya. Nah, kita lihat, sudah begitu. Masalah yang kedua, yang pertama tadi kita facing giant, menghadapi raksasa, masalah ya. Nah, yang kedua, masalah kita adalah lack of resources. Terbatasnya atau sedikitnya sumber daya. Sedikitnya sumber daya. Ya, saudara, begitu banyak orang yang lapar,
Tapi apa sumber dayanya? Di sini ada seorang anak, sudah anak bawa apa? Anak-anak bisa bawa apa sih? 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya? Di sini ada seorang anak, ya, ayat itu yang berikutnya. Di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ya. Reaksi alamiah kita ya seperti yang dikatakan Andreas. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Artinya apa? Andreas ngomong tidak ada artinya. Ya. Karena apa? Andreas melihat kebutuhan yang begitu besar, sementara resource-nya sedikit, sangat sedikit. Nggak ada artinya. Dan reaksi alamiahnya apa? Nggak cukup. Ya, saudara, ini satu hal yang ironis sebenarnya. Ini berkat yang disia-siakan. Seringkali kita berkata, penghasilanku segini, nggak cukup, percuma, bocai. Ya, seperti itu. Ya, sudah sedikit, diolok-olok, dikutuki sendiri. Nah, itu masalah kita. Ya, nggak cukup, apa gunanya? Nggak cukup. Ya, nggak mengucap syukur, tapi bilang nggak cukup. Ya, ini bocai lah, nggak ada artinya. Ya, seringkali reaksi alamiahnya seperti itu. Sampai dikatakan oleh Andreas, apa artinya? Nggak ada artinya. Ya, ini saudara pelajaran buat kita. Kita jangan sampai mengutuki ya penghasilan kita sendiri. Ya, Ko Patrick lagi jualan online, ya. Dia jualan Rubik mainan nih, saudara ya. Sudah 2 hari dia sambat, tidak ada yang beli katanya. Tidak ada yang beli. Ya, saudara, saya hanya bisa menguatkan dia, tidak apa-apa. Mental wirausaha ini harus ditempa, diuji, tidak apa-apa. Bertahan saja, tidak menjadi masalah. Ya, mengucap syukur saja. Seringkali ya saudara, ketika kita punya resource, mungkin kita buka toko, ya. Toko desa ini toko apa ya? Mungkin kita kutuki sendiri toko kita sudah karena tidak cukup, ya. Apa gini. Saya seringkali saling mengingatkan ya dengan Bu Lydia. Kami sama-sama punya toko, ya. Ketika waktu sepi ya, wayah sepi, aras-arasan saudara ya, wis mungkin buka sudahlah. Buka jam 7 kita datang jam 12 ya. Tutup toko jam 9, mungkin kita jam 6 sudah tutup. Bojai. Tapi selalu kami saling mengingatkan dengan ya perkataan dari almarhumah Mami Daniel bilang toko-toko dhewe ora apa-apa rame sepi tunggoni. Wong ora nyewong nggon, nah saudara ya. Seperti itu. Ya, enggak masalah. Kita sudah puluhan tahun mengalami suka duka pasang surut, kita sudah tuwuk ya. Sudah mati rasa lah seperti itu saudara ya. Jadi itu menguatkan, kita saling menguatkan ya. Enggak apa-apa, semua ada masanya. Katanya Mas Toto, semua ada masanya. Semua ada waktunya. Di bawah matahari semua ada ketikanya, semua ada masanya. Enggak usah takut, enggak usah khawatir, maju saja. Amin. Ya. Wirausahawan ya. UMKM mungkin dari jemaat maju terus, enggak apa-apa. Kita menghadapi situasi ini biasa, maju saja. Ya saudara, kita lanjutkan firman Tuhan. Apa artinya? Nah, kenapa bisa seperti itu? Andreas fokus kepada masalah. Itu masalahnya. Andreas begitu dikuasai oleh overwhelm ya, begitu overwhelm itu melimpah dengan masalah ya. Dia merasa begitu dikuasai oleh masalah yang begitu besar sehingga dia fokus kepada masalah. Ya. Dia fokus kepada masalah. Dia dikuasai oleh
masalah, dan jelas kalau kita fokus kepada masalah, Tuhannya tidak kelihatan. Ya, mujizat-mujizatnya yang lama-lama tidak kelihatan, Tuhannya tidak kelihatan. Ya, kita tidak bisa melihat Dia. Ketika kita fokus kepada masalah, kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita hanya bisa melihat yang begitu besar, sementara kita begitu kecil. Tidak ada artinya di depan masalah kita tekuk lutut. Jadi ini masalah fokus. Tetapi ketika kita fokus bukan kepada masalah, nah di situ kita bisa melihat ada hal yang lain. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Nah, kita akan lihat solusi dari Tuhan Yesus adalah, saya mencatat ada 4 di sini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama duduk. Ayat yang keberapa itu? 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Nah, duduk. Kalau saya artikan duduk ini semeleh. Ya. Semeleh. Nerimo, sudah mengucap syukur aja duduk. Ya. Yang kedua, bersyukur. Ya, persis seperti yang tadi saya katakan, bersyukur saja. Coba lihat. Bersyukur, ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur, jangan lupa ini ya. Cuman 5 roti 2 ikan, ya rotinya bukan roti baik lagi, kualitas KW ini, roti jelai, bukan roti gandum. Ya, sudah sedikit jelek lagi mungkin gitu saudara ya. Tapi bersyukur. Ya, ikannya tadi Ibu Gembala masak ikan tongkol, Kopetrik protes. Ini ikannya ndak enak. Ya. Solusinya apa? Bersyukur saja. Ya, sudah sedikit KW, ndak enak lagi, udah bersyukur aja, terima. Ya, bersyukur, terima kasih, mengucap syukur. Ya, itu solusi Yesus. Yang kedua mengucap syukur. Yang ketiga adalah duduk berkelompok. Ya, berkelompok kita harus memetakan kebutuhan, mana kebutuhan yang primer, mana yang kebutuhan sekunder, mana yang tersier, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kita mulai peta-petakan, duduk berkelompok. Ya, ini yang paling jago Ibu Gembala, mengelompok-kelompokkan kebutuhan. Oh, ini tidak perlu. Oh, kita beli yang ini. Ini beli banyak nggak apa-apa. Ini beli sedikit saja. Ya, itu saudara. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jangan ada yang terbuang. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata pada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Artinya apa? Hemat. Katakan sama-sama, hemat. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal apa? Kaya. Luar biasa ya. Hemat. Jadi ini bukan waktunya untuk boros-borosan saudara ya. Hemat. Kita mesti hemat dari semua sisi. Jangan ada yang terbuang. Hemat. Puji nama Tuhan. Itu solusinya Tuhan Yesus, dan kita percayakan hidup kita kepada Dia. Hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Meskipun kita menghadapi raksasa, kebutuhan hidup, keperluan macam-macam, tapi percayalah, dengan sumber yang mungkin resource yang cuman kecil, ya, cuma 5 roti dan 2 ikan itu yang kita punya, nggak apa-apa, kita serahkan kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur, ya, dengan manajemen pengelolaan yang baik. Percayalah, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia tahu apa yang hendak dilakukannya. Semua ada dalam kendali Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih atas segala rangkaian ibadah. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami senantiasa semakin bergantung kepada Tuhan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Sebab kami tahu semua ada di dalam kendali-Mu, dan Engkau Tuhan Yesus bertanggung jawab atas kebutuhan kami, atas kelangsungan hidup kami. Dan Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau mengerti
apa yang kami perlukan. Engkau melihat sekeliling, memandang kepada kami, dan mengenal kami, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkau bertindak atasnya. Terima kasih bagi kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Terima kasih. Berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apa saja dikerjakannya Engkau sertai, Engkau berikan keberhasilan Tuhan. Terima kasih, mereka ada di hati-Mu. Berikan kekuatan dan kesehatan. Kalau mereka harus bekerja di luar rumah, mereka harus bepergian, Tuhan jaga, pelihara, lindungi, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami, melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Kiranya anugerah berkat, damai dan sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan tinggal menyertai kita semua mulai hari ini sampai kepada kesudahan zaman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.